Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Indriya Utami dan NIM saya 21612114. Di sini saya akan menjelaskan istidlal yang diberikan oleh tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Mahfudi. Kemudian istidlal di sini yang diberikan ada 9 dan akan disertai dengan contoh-contohnya. Kemudian masuk dengan istidlal yang pertama, yaitu istidlal dengan marsalah-mursalah. Kata marsalah sendiri berarti beres, kemudian mursalah sendiri berarti kemaslahatan. Marsalah adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. Kemudian untuk contoh dari marsalah-mursalah sendiri, dari kebijaksanaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memushafkan Al-Quran, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat, menunjuk Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Kemudian keputusan Utsman bin Affan tentang menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkan dan kemudian membakar lembaran-lembaran yang lain. Kemudian selanjutnya ada istidlal dengan itisan. Dari pengertian bahasa, itisan itu adalah perpindahan dari suatu hukum yang sudah diberikan kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Kemudian untuk contohnya, ada seseorang mempunyai kewenangan tindak hukum apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh oleh ibunya ke warung untuk memberikan sesuatu. Di sini berdasarkan istihsan, anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaannya tidak menimbulkan kemaslahatan. Kemudian selanjutnya ada istihdal dengan qaul syahabi. Dari yang dimaksud di sini adalah menurut ulama, seseorang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepadanya, mengikuti serta hidup bersamanya dalam waktu yang panjang serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya yang mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah. Kemudian untuk contohnya di sini ada perkataan Aisyah radhiyallahu anhu tentang bayi dalam kandungan. Tentu ia dengarnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kandungan itu tidak berdiam diri dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun berdasarkan ukuran yang bisa merupakan bayangan-bayangan alat tahun. Kemudian istidlal dengan satu zarai. Di sini dengan kata lain, zarai adalah wasilah yang menyampaikan kepada tujuan atau jalan atau sampai kepada yang diharamkan atau dihalalkan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu menebang dahan pohon yang meliuk di atas jalan dapat mengakibatkan timbulnya gangguan pada orang lain. Kemudian ada contoh lain, berusaha agar dapat melakukan ibadah haji adalah diperintah dan hukumnya wajib pula. Di sini adalah contoh dari Fathu Zahari. Kemudian yang selanjutnya ada istidlal dengan syar'un man qoblana. Pengertian di sini adalah segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syar yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi wasallam. Kemudian untuk contoh-contohnya, apabila Al-Quran atau
hadis sahih menerangkan suatu hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umatnya sebelum umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran atau hadis menetapkan bahwa hukum tersebut diwajibkan pula kepada umat Islam sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diperselisihkan. Hukum tersebut adalah syariat bagi kita sebagai hukum yang harus kita ikuti. Misalnya tentang kewajiban syaum bagi umat terdahulu juga bagi umat Muhammad. Kemudian untuk istidlal dengan urf memiliki pengertian sesuatu yang dipandang baik yang dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, urf dinamakan juga adat. Urf berarti adat, sebab perkara yang telah dikenal itu berulang kali yang dilakukan oleh manusia. Kemudian untuk contohnya di sini adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan atau